Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Lindong hanya bisa melihat seberkas sinar cahaya darah menyapu cakrawala. Dan pada saat berikutnya, cahaya darah sudah mencapai titik di atas bayangan tetua bermata hitam. Amarantengsa bergemuruh di langit. Samar-samar tampak seolah-olah dia adalah seorang penjudi yang sudah gila. Untuk mematahkan segel itu, dia menggunakan semua cara yang dia bisa. Jika dia masih tidak bisa memecahkannya, operasi kali ini pasti akan berakhir dengan kegagalan. Cahaya darah turun saat bayangan hantu tua bermata hitam mengangkat kepalanya. Tidak ada gerakan sama sekali di dalam mata hitamnya yang setenang genangan air yang tergenang. Cahaya darah dipantulkan di mata hitam itu, samar-samar memberikan mata hitam tua itu tatapan dingin. Tanpa menerima persetujuanku, Anda tidak memiliki takdir memiliki simbol kuno itu. Ucap suara kosong dan kuno tiba-tiba perlahan terdengar keluar dari mulut bayangan tetua bermata hitam. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu sekali lagi menunjuk dengan jari dengan ringan pada cahaya darah yang tampaknya padat. Saat jari tetua bermata hitam menunjuk, warna abu-abu tampak seketika muncul di seluruh wilayah itu. Beberapa pohon besar yang subur dengan cepat mulai layu, seolah-olah kekuatan hidup mereka telah disedot habis. Selain itu, beberapa praktisi yang posisinya dekat merasa rambut putih mereka tak terduga secara bertahap muncul di kepala mereka, dan kekuatan hidup mereka tampaknya memudar. "Cepat mundur," ucap sesepuh kiri. Perubahan mendadak ini secara langsung menyebabkan ekspresi sesepuh kiri dan kanan berubah tiba-tiba, dan kekuatan Yuan yang tangguh meledak dari tubuh mereka dan benar-benar membungkus mereka saat sosok mereka buru-buru mundur ke belakang. Ada ketakutan samar di mata mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan menghisap tidak jelas dari bayangan tubuh tetua bermata hitam itu. Di bawah kekuatan menghisap itu, kekuatan hidup mereka tersedot. Tetua kiri dan kanan secara alamiah yang paling takut dengan hal yang menghisap ini, karena mereka sudah agak tua dan sisa hidup mereka dapat dihitung dengan jari-jari mereka. Jika terkena hal itu, mereka mungkin akan berubah menjadi debu di tempat. Setelah melihat kedua tetua kanan dan kiri itu dengan takjub mundur, kepanikan muncul di hati para praktisi kultus. Untungnya mereka dengan cepat menarik diri kembali dengan tertib. Di atas gunung, pohon-pohon telah benar-benar layu, sementara cahaya abu-abu muncul di ujung jari orang tua bermata hitam itu. Cahaya abu-abu sangat tenang dan tidak mengeluarkan undulasi sedikit pun, tetapi berbau kematian. Tetua bermata hitam menunjuk keluar dan sekali lagi dengan ringan menyentuh sinar berwarna darah yang padat. Dalam menghadapi cahaya darah yang gemilang, cahaya abu-abu itu tampak sangat lemah, sepertinya akan padam jika ada yang berkedip. Itu adalah cahaya yang sangat kecil, namun dengan proses korosi yang dahsyat, itu dengan cepat menyebabkan sinar berwarna darah yang bersinar menjadi redup dengan kecepatan yang mengerikan. Warna keabu-abuan yang menyebabkan seseorang putus asa dengan cepat menyebarkan sinar cahaya berwarna darah. Ketika cahaya tersebar, retakan dengan cepat muncul di sinar berwarna darah itu. Kemudian itu dengan cepat hancur berantakan. Hanya dalam sekejap mata, serangan kuat yang menghabiskan jutaan yuan pil murni langsung tersingkir oleh hantu tetua bermata hitam itu. Selain itu, kali ini, setelah menghancurkan sinar berwarna darah, cahaya berwarna abu-abu itu tidak memudar, tetapi malah dengan cepat menyapu ke langit saat menembak ke arah mata berwarna darah. Begitu mata berwarna darah dipukul, itu menjadi warna hitam pekat. Mata berdarah itu perlahan terkulai dan dengan suara keras akhirnya meledak menjadi debu. Selanjutnya, formasi besar berwarna darah yang menutupi langit mulai meledak. Seluruh formasi besar hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ketika formasi besar dihancurkan, kerumunan dari banyak praktisi kultus di bawahnya berubah merah dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Untuk sementara waktu, seluruh tanah merah oleh darah segar. Terbukti, mereka semua mengalami serangan balik. Mereka telah gagal, gumam Lindong. Bersembunyi di tempat rahasia, Lindong menatap praktisi kultus Gasli Puppet yang terluka dan terkesima di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia dengan takut melihat ke arah bayangan gelap tetua bermata hitam yang berada di atas bola cahaya berwarna hitam. Itu hanyalah sisa-sisa fragmen tidak lengkap yang telah melewati ribuan tahun. Namun bahkan seluruh kultus Gasli Puppet tidak bisa melawan kekuatan yang terkandung di dalamnya.
Lindong tidak memiliki keraguan bahwa jika bayangan tetua bermata hitam memiliki sedikit saja kemampuan ofensif kecil, sungai darah akan mengalir dan mayat akan ada di mana-mana. Penghancuran formasi darah menyebabkan banyak orang di luar Ghastly Puppet City menjadi terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan gabungan dari seluruh klan boneka mengerikan pada akhirnya akan gagal, malah menyelimuti daratan. Tetapi bagian luar Gunung Hitam Yin misterius sangat tenang. Pada saat ini, tatapan banyak faksi dan praktisi berkedip takjub dan panik. Sekarang bahkan orang bodoh akan tahu bahwa pasti ada harta yang sangat kuat di dalam bola cahaya berwarna hitam karena memiliki segel yang menakutkan seperti itu. Kalau tidak, sekte boneka mengerikan tidak akan membayar harga yang tinggi untuk berusaha memecahkannya. Harta macam ini menyebabkan semua orang tergoda, meskipun mereka tahu bahwa untuk sementara itu milik kultus Ghastly Puppet. Tetapi fakta ini masih gagal untuk menekan keserakahan di hati beberapa orang. Di depan harta asli yang luar biasa, bahkan hidup seseorang menjadi objek murah. Sementara seluruh pegunungan diam, Tengsa terkejut oleh pemandangan ini juga. Beberapa saat kemudian dia akhirnya tersadar dan menatap dengan cemas ke arah bayangan gelap tetua bermata hitam itu. Untuk menghancurkan segel itu, dia bahkan mengabaikan masalah menyelamatkan anaknya Teng Lei. Selain itu, ia bahkan menghabiskan lebih dari 1 juta pilihan murni. Namun pada akhirnya, dia seperti dipukul di kepala oleh sebatang tongkat. Jika seandainya bukan karena fakta bahwa dia adalah orang yang licik, dia pasti akan meraung tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Ucap Tengsa. Meskipun demikian, tubuh Tengsa sedikit bergetar. Setelah membayar harga yang sangat besar, apakah dia masih akan berakhir dengan tangan kosong? Saat ini, para tetua kiri dan kanan berlari ke udara dan muncul di samping Tengsa. Mereka menatap hantu tetua bermata hitam yang melayang di cakram bercahaya. Sebelum mereka tanpa sadar mengeluarkan senyum menyakitkan dan berkata, "Pemimpin sekte, sepertinya kita harus memikirkan strategi panjang tentang masalah ini. Sekarang setelah kita mengungkapkan bahwa kita memiliki harta besar, itu pasti akan mengundang perhatian banyak orang." Hahaha, Tengsa, saya tidak pernah menyangka bahwa sekte boneka mengerikan Anda benar-benar memiliki harta seperti itu. Saya pikir Anda terlalu pelit. Harta yang sangat besar, jika Anda membawanya keluar untuk kami nikmati bersama, itu pasti sudah dipecahkan sejak lama. Lalu, Anda tidak perlu menderita penghinaan hari ini. Ucap tawa keras tiba-tiba memantul di udara. Kemudian beberapa suara angin yang membelah muncul sebelum 3 sosok muncul di udara. Ketiga sosok ini semuanya berpakaian hitam. Yang di depan adalah pria setengah baya. Pria ini memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Kedua matanya berkilauan, sementara kilatan yang kuat mengalir samar dari dalam. Sementara itu aura yang sangat tangguh dengan kekuatan dominan terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Berdiri di belakangnya, 2 pria tua kurus dengan tersenyum, sedangkan kulit di tubuh mereka gelap seperti baja hitam. "Mulai, kalian juga ingin campur tangan dalam perkara Ghastly Puppet?" ucap Tengsa saat dia menatap mereka bertiga yang tiba-tiba muncul. Wajah Tengsa langsung menjadi gelap sebelum dia berteriak dengan dingin. Mulai, dia sebenarnya adalah kepala sekte setan besar, pria hebat, dan dia adalah praktisi tahap manifestasi awal. Lindong menatap pemandangan ini sebelum matanya membeku. Segera semburat senyum muncul di wajahnya. Situasi ini semakin kacau, namun inilah yang dia butuhkan. "Bagaimana menurutmu, Tengsa? Sekte boneka mengerikanmu jelas tidak dapat menangani harta berharga semacam ini. Daripada membuang-buang waktu dan tenaga Anda, mengapa tidak kita pelajari bersama? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu," ucap sosok lain yang tiba-tiba juga muncul. Sementara pikiran berputar di kepala Lindong, tawa lain terdengar di langit. Dengan cepat 3 sosok lainnya muncul di langit. Pimpinan aliansi marsial, Wusong. Lindong menatap 3 sosok yang muncul saat senyum di wajahnya semakin lebar. Orang-orang yang muncul kali ini juga merupakan salah satu dari 3 faksi besar di Solid Province, aliansi marsial. Dan kekuatan trio ini tidak lebih lemah daripada sekte setan besar. Pada saat-saat seperti ini, para pemimpin dari 3 faksi besar atas sebenarnya telah tiba. Ketika mereka tiba, bagian luar kota boneka mengerikan segera menjadi gelisah. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di tempat-tempat rahasia secara bertahap menunjukkan diri mereka dan melihat bola cahaya berwarna hitam dengan mata penuh dengan keserakahan. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Tengsa dan sisanya secara bertahap menjadi gelap. Mereka jelas meremehkan daya pikat bola cahaya berwarna hitam.
Itu tidak hanya telah menarik sekte setan besar dan aliansi bela diri, bahkan beberapa faksi dan praktisi lain juga. Tengsa, saya sangat ingin tahu apa yang sebenarnya ada di bola cahaya hitam yang benar-benar memiliki pertahanan yang kuat seperti itu, ucap Mulai sungguh-sungguh tertawa. Segera setelah itu matanya berkedip saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Tangan Yuan Power raksasa langsung membentuk dan meraih bola cahaya berwarna hitam. Setelah mulai membuat gerakannya, kepala aliansi marsial Wusong juga terkekeh dan bergerak. Tangan Yuan raksasa lainnya terbentuk dan bergegas menuju bola cahaya berwarna hitam juga. Kalian berani? Ucap Tengsa. Ketika ia melihat Mulai dan Wusong melakukan gerakan mereka, mata Tengsa langsung menjadi gelap saat raungan marah bergema di seluruh kultus Ghastly Puppet. Semua praktisi kultus boneka mengerikan, dengarkan. Siapapun yang berani menyentuh harta kultus saya akan dibunuh tanpa peringatan, ucap Tengsa. Raungan marah terdengar keluar, menambahkan niat membunuh mengerikan di malam yang gelap dan dingin. Setelah mendengar teriakan keras Tengsa yang penuh dengan niat membunuh meluap hingga ke langit, menyebabkan langit yang sudah berangin dan dingin menjadi semakin dingin. Meskipun banyak praktisi kultus terluka karena formasi besar yang rusak, setelah kemunculan dua faksi besar provinsi Desolate lainnya, tidak peduli keadaan mereka saat ini, mereka tetap bangkit dan bergerak. Bagaimanapun, ini masih sarang kultus Ghastly Puppet. Faksi-faksi kecil dan para praktisi lain di luar dua faksi besar sedikit bergeming saat melihat hal ini. Saat niat membunuh yang meluap meletus, para praktisi lainnya gelisah. Tatapan mereka berkedip-kedip dan tidak berani sembarang bergerak. Setelah semua ini, mereka bukan faksi seperti sekte setan besar dan aliansi marsial. Ketika berhadapan dengan raksasa seperti sekte boneka mengerikan, mereka menjadi sedikit lebih berhati-hati. Ancaman dari sekte boneka mengerikan memiliki efek yang cukup besar pada faksi dan praktisi biasa. Tetapi untuk karakter seperti Mulai dan Wusong, itu sama sekali tidak berguna. Dengan demikian, mereka berdua mengabaikan teriakannya, dan Yuan Power yang telah berubah menjadi tangan raksasa langsung meraih ke bola cahaya berwarna hitam. Kurang ajar! Ketika dia melihat tindakan mereka, para sesepuh kiri dan kanan dari sekte kultus boneka sangat marah. Mereka dengan dingin berteriak saat sosok mereka menyerang ke depan dengan tujuan menghentikan Mulai dan Wusong. Para sesepuh, kultus Anda seharusnya tidak begitu serakah. Namun saat para tetua kiri dan kanan ingin membuat gerakan mereka, 4 tetua tahap manifestasi awal yang telah datang bersama Mulai dan Wusong tertawa di langit saat mereka bertindak bersama. Yuan Power mengisi langit, secara langsung memaksa kembali para tetua kiri dan kanan. Praktisi setengah langkah ke manifestasi, 2 melawan 4. Para tetua kiri dan kanan secara alami tidak bisa mendominasi, dan sosok mereka segera mundur. Namun mereka sama sekali tidak panik dan malah berteriak dengan dingin. Saat kedua teriakan itu mendarat, 4 suara langsung menjawab dari plaza. Segera setelah itu 4 tokoh menyapu ke depan dan muncul di belakang para tetua kiri dan kanan. 4 praktisi setengah langkah ke manifestasi. Di antara mereka ada sosok yang akrab dengan Lindong, Chao Shen yang sebelumnya dia lawan. Selanjutnya, setelah 4 praktisi setengah langkah ke manifestasi melangkah maju, para tetua kiri dan kanan melambaikan lengan baju mereka tanpa ragu-ragu. 100.000 pil Yuan murni langsung berubah menjadi lonjakan Yuan Power. Dan segera, aura jahat perlahan menyebar dari 2 sosok boneka. Boneka anjing kelas tinggi. Penampilan 2 sosok ini menimbulkan beberapa tekanan. Aura-aura ini mampu menyamai praktisi setengah langkah ke manifestasi. Apakah ini adalah boneka kelas tinggi dari kultus Ghastly Puppet? Tersembunyi di tempat rahasia, Lindong sedikit tergerak. Menurut informasi pertempuran di alun-alun, kultus Ghastly Puppet sebenarnya memiliki 4 praktisi setengah langkah ke manifestasi. Boneka simbol kelas tinggi setara setengah langkah ke manifestasi dan 2 praktisi tahap manifestasi awal. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengintimidasi setiap faksi sampai mereka tidak berani menimbulkan gangguan. Sekte boneka yang mengerikan memang memiliki banyak praktisi yang kuat. Lindong menatap ini saat ia menghela nafas lembut di dalam hatinya. Jika bukan karena simbol leluhur yang melahap, dia tidak akan berpikir mengambil resiko untuk datang ke sini. Dengan kekuatannya, ia benar-benar tidak punya cara untuk secara terbuka bersaing dengan kultus Ghastly Puppet. Bahkan Lindong sangat terpengaruh oleh kekuatan kultus Ghastly Puppet. Apalagi praktisi biasa lain yang semula memiliki rencana pada harta kultus itu sekarang dengan cepat mundur.
Kaki yang hendak melangkah maju juga diam-diam ditarik sedikit. Tidak peduli seberapa semraut situasinya saat ini, reputasi kultus Ghastly Puppet telah dibangun melalui kekuatan nyata selama bertahun-tahun. Bahkan sekarang, tidak ada yang berani memandang rendah mereka sama sekali. Saat 4 praktisi setengah langkah ke manifestasi dan 2 boneka simbol kelas tinggi muncul, bahkan sekte setan besar dan aliansi bela diri dan 4 praktisi tahap manifestasi awal menahan diri sedikit. Ini adalah sarang tua kultus Ghastly Puppet, dan bahkan mereka tidak berani terlalu berlebihan. Sementara mereka saling berhadapan, tangan Yuan Power raksasa milik Mulei dan Wusong sudah muncul di udara di atas bola cahaya hitam. Namun saat mereka hendak meraihnya, sesosok muncul di atas bola cahaya seperti hantu dan menekan keluar. Segera kekuatan Yuan meluap di langit dan meledak, dan 2 tangan Yuan Power raksasa itu benar-benar hancur. Mulei, Wusong, apakah Anda benar-benar mengira sekte boneka mengerikan saya begitu mudah untuk didorong? Ucap Tengsa. Setelah menghancurkan kedua tangan raksasa Yuan Power, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi dingin di wajahnya. Itu adalah pemimpin sekte Tengsa. Terbukti dia melangkah di saat-saat terakhir. Tengsa, kamu telah menyembunyikan harta ini selama bertahun-tahun. Bukankah kamu harus mengeluarkannya dan berbagi? Ucap Mulei dengan fakta bahwa Tengsa mampu menghancurkan serangan 2 mereka dengan 1 pukulan. Mulei jelas agak tercengang. Tetapi segera setelah itu, dia dengan ringan tertawa. Mulei benar, apalagi hal ini jelas. Bahkan dengan kekuatan kultus Ghastly Puppet Anda tidak dapat membuka segelnya. Jika kita menggabungkan kekuatan, mungkin kita akan dapat memperoleh harta karun di dalamnya. Ucap Wusong juga tertawa dan berkata, tidak ada yang bisa mengambil harta milik kultus Ghastly Puppet saya. Ucap suara Tengsa seperti pisau dingin. Sekte mereka telah mengeluarkan upaya yang luar biasa untuk mendapatkan objek ini. Meskipun mereka telah gagal untuk memecahkan segel hari ini, jika mereka ingin dia berbagi dengan sekte setan besar dan aliansi bela diri, itu tidak diragukan lagi tidak masuk akal. Kalau memang begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikan kami berdua. Ucap Mulei tidak bisa menahan tawa saat dia bertukar pandang dengan Wusong sebelum tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, aura tahap manifestasi awal benar-benar meledak. Undulasi Yuan Power sama memancar di sekitar tubuhnya seperti badai Yuan Power kecil. Eternity tubuh hitam misterius. Tubuh Mulei tiba-tiba membengkak pada saat ini. Kulit di tubuhnya dengan cepat berubah warna ungu gelap. Otot menggeliat sebagai kekuatan menakutkan menyebar ke arah luar. Kita tidak pernah bertarung selama bertahun-tahun. Tengsa, biarkan saya melihat. Hari ini apakah Anda telah meningkat selama bertahun-tahun ini? Ucap Mulei. Great Thunder Mountain Palm. Tawa Mulei terdengar seperti guntur saat dia tiba-tiba keluar. Udara meledak seperti kekuatan tinju yang menggunung. Ganas melesat menuju Tengsa. Devil Eagle Ren, ucap Wusong. Begitu Tenglei menyerang, Wusong juga tertawa, tiba-tiba mengulurkan tangan. Ketika tangannya melengkung dengan cakar, kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan mengembun menjadi cakar elang tangguh yang beberapa puluh meter besar, membawa aura yang dahsyat saat menembus langit dan mencakar ke arah Tengsa. Serangan dari 2 praktisi panggung manifestasi. Kekuatan semacam ini sangat mengguncang dunia. Karenanya itu langsung menarik perhatian semua orang. 2 serangan yang sangat kuat pada kecepatan yang sangat tinggi. Mereka menyelimuti tubuh Tengsa, menyebabkan dia tidak bisa menghindar. Namun dalam menghadapi 2 serangan praktisi tahap manifestasi awal, ekspresi Tengsa tetap tenang saat dia melangkah maju dan pukulan sederhana terbang ke depan. Saat pukulan Tengsa terbang, suara yang mengerikan segera terbentuk di bawahnya. Sebuah tengkorak Yuan Power besar segera muncul, bergabung dengan pukulan biasa Tengsa saat mereka dengan tegas bentrok melawan serangan 2 orang. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, undulasi Yuan Power yang mengerikan membentang saat dentuman keras menggema di langit tanpa akhir seperti guntur. Vibrasi kekuatan Yuan yang kuat secara bertahap menghilang. Namun di atas bola cahaya berwarna hitam, sesosok diam-diam berdiri, tatapannya sedingin es. Tengsa benar-benar bertahan dari 2 serangan praktisi tahap manifestasi awal sendirian tanpa dirugikan sama sekali. Bagaimana mungkin? Ucap banyak seruan di luar kota boneka mengerikan. Suara terkejut langsung meletus. Tidak ada yang bisa membayangkan. Bahkan kekuatan gabungan Mulei dan Wusong tidak bisa dapat mengalahkan Tengsa. Di langit, Mulei dan Wusong tiba-tiba diam. Pada saat ini, ekspresi mereka perlahan berubah suram. Anda telah membuat terobosan?
ucap Mulai. Melihat ekspresi muram Mulai, Tengsa tertawa dengan cara yang acuh tak acuh. Saya baru saja berhasil menerobos ke tahap manifestasi tingkat lanjut belum lama ini, mengalahkan Anda berdua dengan 1 langkah, ucap Tengsa. Ketika kata-kata Tengsa diucapkan, mereka segera menarik nafas dalam. Tahap manifestasi lanjutan. Kekuatan Tengsa benar-benar menakutkan sampai seperti itu. Tahap manifestasi lanjutan. Tingkat ini praktis sebanding dengan praktisi faksi peringkat atas di Kekaisaran Yan Agung. Meskipun hanya ada 1 kata perbedaan antara tahap manifestasi awal dan lanjut, perbedaan itu cukup besar. Setidaknya, jika Mulai dan Wusong sekali lagi bergandengan tangan sekarang, peluang kemenangan mereka tidak akan melebihi 50%. Seluruh gunung yin hitam misterius langsung terdiam, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepala praktisi yang gelisah. Kekuatan dari kultus Ghastly Puppet yang memiliki seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak diragukan lagi akan melampaui sekte setan besar dan aliansi marsial. Pada saat itu, siapapun yang berani menyinggung mereka pasti akan membawa kehancurannya sendiri. Tingkat manifestasi lanjut, gumam Lindong. Bersembunyi di tempat rahasia, Lindong juga sedikit menghirup nafas udara dingin saat tangannya perlahan mengepal. Dia telah meremehkan kekuatan Tengsa. Tahap manifestasi tingkat lanjut, kekuatan semacam ini terlalu tangguh. Situasi di depan matanya tidak diragukan lagi menjadi sangat suram. Dia ingin merebut simbol leluhur melahap. Di bawah pengawasan praktisi manifestasi tingkat lanjut Tengsa, kesulitan ini mirip dengan mengukur langit. Namun bahkan jika memang demikian, tidak ada pilihan untuk menyerah. Saat menghembuskan keluar bola ki putih, mata Lindong perlahan berubah serius saat suara lembut keluar di dalam pikirannya. Little Martin, bersiap untuk bergerak. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.